Ayo senyum dulu. Angka kesembuhan pasien corona secara global di atas 20% loh. Mantep. Masih soal membangun dan menebarkan optimisme di tengah virus corona secara internasional per Senin pada 6 Maret 2020. Menurut data yang dilansir media CNN, kasus pasien corona dikonfirmasi alias positif sudah menembus angka 1,2 juta jiwa, tepatnya 1.204.246 jiwa per Sabtu. Nah, dari angka tersebut diikuti fakta korban jiwa di kisaran 64.806 jiwa. Tetapi angka pasien sembuh tuh di atas angka kematian, tepatnya adalah 247.340 pasien. Jadi kalau mau dihitung prosentasinya, maka jumlah korban jiwa ada di kisaran 5,38% atau masih terpaut jauh dari prosentase pasien yang sembuh ada di kisaran 20,538%. Semoga saya tidak salah hitung. Nah, seperti kecepatan angka pasien sembuh yang mulai melebihi kecepatan korban jiwa di Indonesia, fakta mengenai kesembuhan secara global dari kasus ini juga patut disyukuri. Juga dapat disebarkan untuk mengobarkan optimisme secara global bahwa kans untuk sembuh tetap lebih besar daripada kemungkinan pasien corona meninggal. Memang sekali lagi kita tidak mengabaikan angka pasien yang meninggal, karena faktanya di beberapa negara seperti Cina, Korea Selatan, Italia hingga Spanyol dan Amerika, angkanya terlihat mengerikan saking banyaknya jumlah warga setempat yang meninggal usai dinyatakan positif terjangkit corona. Angka kematian yang sangat tinggi ini yang misalnya sampai terjadi di Indonesia tentu akan membuat para lawan politik dan hater pemerintah Indonesia akan semakin kalap dan bersemangat dalam menyerang pemerintah yang dianggap tidak melakukan apa-apa. Namun syukurlah beberapa hari terakhir ini pertambahan jumlah korban jiwa terlihat agak melambat. Pertanda harapan untuk kesembuhan semakin besar dan dapat mengobarkan optimisme. Peperangan menghadapi serbuan corona secara global masih jauh dari kata usai. Yang terbaru, pagi tadi saya baca berita bahwa pemerintah setempat di Dubai, Uni Emirat Arab, secara resmi melakukan lockdown untuk menekan pertambahan dan penyebaran virus corona di sana. Pemerintah Italia dan Amerika juga masih berjuang keras mengatasi penyebaran corona, sekaligus mencegah agar angka kematian dapat diminimalkan sebanyak mungkin. Sementara pemerintah Cina yang juga masih mewaspadai kemungkinan adanya gelombang kedua dari wabah corona ini terhadap pasien yang semula dinyatakan sembuh tetapi terjangkit lagi. Belum lagi imbas guncangan ekonomi yang mengekor di belakang virus corona ini menjadi masalah tersendiri yang perlu segera dicarikan solusinya agar tidak terjadi resesi ekonomi secara global yang dikhawatirkan oleh dunia internasional. Akan tetapi seperti informasi hasil rapat KTT G20 secara online yang juga diikuti oleh Presiden Jokowi, negara-negara di dunia sepakat untuk bekerja sama demi memerangi corona secara global. Dengan segala rentetan masalah yang menyertainya, termasuk potensi pelemahan ekonomi secara internasional. Kerjasama antar negara juga sangat diharapkan, dengan menepikan dulu permusuhan konflik politik hingga konflik turun-temurun, supaya dapat bersatu dan saling menolong demi mengatasi pandemi ini lebih cepat. Semakin lama pandemi corona ini diatasi atau sirna dari muka bumi, maka dampak kerusakan dan kerugian yang dihasilkan juga akan semakin mengerikan. Oleh karena itu, selain mengobarkan optimisme berdasarkan persentase kesembuhan tadi, yang sekali lagi jumlahnya jauh di atas persentase korban jiwa secara global, kita juga berharap agar mulai terjadi kesembuhan terkait hal-hal di luar perkara medis. Kesembuhan secara ekonomi, kesembuhan dalam dunia kerja, kesembuhan di sektor pariwisata, kesembuhan di dunia olahraga, dan segala bidang lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara global. Mari sama-sama singkirkan segala hal yang dapat memecah belah. Tetap jaga kesehatan fisik, pikiran, dan hati. Juga teruslah berdoa untuk kesembuhan secara global dari virus corona dan segala rentetan hal buruk yang menyertainya. Oh ya, kesembuhan satu lagi yang saya harapkan terjadi di Indonesia, kesembuhan dari kebencian yang sudah sangat akut terhadap sesama. Stigma negatif terhadap saudara sebangsa hingga ketidaksukaan terhadap Pak D. Jokowi yang jelas terlihat beberapa tahun belakangan ini. Semoga yang ini juga lekas sembuh dan demi kebaikan serta kemajuan bangsa dan negara ini. Artikel ini ditulis oleh Widodo SP, dikutip dari sibu.com. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi,